kembali di channel saya tentang Linux. Hari ini saya akan perkenalkan streaming server untuk di rumah atau bisa dibawa keluar rumah. Bisa ditonton di TV, bisa ditonton di handphonenya, bisa tonton di komputer. Jadi bisa streaming, live streaming dari komputer sendiri. Jadi karena saya sudah install Linux servernya, Linux server Debian di Raspberry Pi. Kalau belum pernah lihat Raspberry Pi saya, tonton dulu instalasinya di deskripsi ya. Jadi juga yang juga belum pernah install Samba, tonton juga di sana di deskripsinya. Nanti setelah Samba, setelah install Samba dan copy semua file-file film-film atau lagu-lagu, foto, apapun itu, copy dulu semua di file yang Anda tentukan. Setelah itu kita akan install server Plex di server Linux Anda. Bisa pakai Debian, juga bisa pakai Ubuntu. Nah, sebelum kita install Plex servernya untuk streaming DLNA, kita akan update dulu program ya, Linux kita. apt update dan apt upgrade, dan dijawab yes, dijalanin dulu. Sudah tidak ada yang perlu diinstal. Sekarang saya akan taruh di deskripsi juga install semua di terminal satu persatu ya. Yang pertama itu ada apt install apt-transport-https. Satu persatu. Udah, setelah itu ini akan saya taruh di deskripsi juga. Habis itu echo. Ini satu persatu ada di list karena ini kan ada 1 2 3. Nah, sekarang ini copy dulu semua, copy udah, klik kanan langsung dia ngopi. Mana ini echo dari start, mulai di echo ya, start dari echo. Ini enggak usah karena dia ngopi langsung, mulainya di echo dep. Ini enggak usah, enggak, itu udah dimasukkan ke sana. Habis itu car ini kayak di kayak di apt, cuma nama lain dari apt itu package manager untuk install. Terus di add car-nya, habis di add, sudah di add, habis di add car-nya, sekarang kita update dulu apa aja yang diperlu. Apt update, udah dia ngupdate sendiri. Setelah itu baru kita install Plex nya di terminal lagi, apt install Plex media server. Jadi satu ya, Plex media server. Setelah itu dia install sendiri. Nggak bisa, kemana dia? Apt install Plex media server, ada yang salah berarti. Kayaknya ini yang salahnya di echo sama di list. Ctrl C,
ada yang salah berarti. Download fleksibel udah, transport HTTP nya udah, nggak mau jalan dia. Sudah ada kayaknya, kok dibilang nggak bisa. Oke, coba langsung diinstal. Install meter reading list done, building tree done, reading state done, unable to locate. Kok nggak bisa? Ada yang salah, berinya ada yang salah kayaknya. Flex Media Server repo jalan, udah bisa install. Ada yang salah berarti tadi. Kita tunggu ya, kita tunggu. Ini Flex servernya ini bagus untuk di rumah, jadi kita nggak usah kemana-mana. Installation sukses, error 0, tidak ada yang error, jadi semua sukses. Nah, setelah itu sistem CTL start Flex server. Sistem CTL ini maksudnya ketika server kita on, dia langsung ke Flex ini satu-satu. Habis itu kita enable Flex nya untuk start. Habis itu restart lagi ya, jangan khawatir, nanti saya akan taruh semua file-file yang saya udah kumpulkan. Restart. Ini server untuk streaming yang paling saya sukai. Oke, habis itu servisnya kita lihat statusnya. Udah jalan dia, berarti udah jalan. Jadi untuk keluarnya pencet Q. Oke, nah ini saya udah bikin catatan-catatan sebelum kita mengaktifkan upload dia ke online. Kita harus install firewall biar tidak cepat kena virus. Artinya tidak ada virus, tidak semua orang bisa masuk. Nah, sekarang caranya gimana? Kita cek statusnya dulu, apakah kita udah pernah install firewall apa enggak. Itu caranya UFW status. Jadi UFW itu unit firewall. Jadi firewallnya belum ada. Jadi caranya apt install UFW, install firewall. Udah jalan dia, install firewall dulu. Habis itu kalau kita sudah punya firewall, jadi portnya di routernya itu dia diblok sama firewall. Sebelum firewall kita lihat statusnya lagi ya. Jadi firewallnya itu inaktif, jadinya firewall belum diaktifkan. Nanti diaktifin dengan cara enable ya. Sekarang apa yang kita lakukan? Terus kita akan kasih allow itu membiarkan dia masuk
Nah, yang pertama, yang paling penting, karena kita pakai terminal untuk server itu, kita harus kasih dia masuk terminalnya biar kita bisa akses terminal ke server kita. Caranya, oke, UFA itu firewall, UFA allow SS8 ya, bisa lihat di sebelah kirinya kan, SS8. Nah, jadi rule-nya udah diupdate. Jadi ini yang versus 4, yang ini versus 6 untuk routernya. Kan ada versus 4 dan versus 6 kan. Yang versus 6 itu yang terbaru, versus 4 itu yang lama. Oke, itu routernya. Sekarang apalagi yang perlu? Open SS8 kayaknya kita udah pernah, udah karena kita udah pakai SS8, ini nggak usah. Oke. Sistem CTL enable SS8 straight yes, invalid tanda sedas. Sistem CTL enable SS8. Oh, ini nggak usah, udah. Oke, executed. Terus ada juga apa yang perlu kita allow. Nah, karena kita kalau di Plex dia menggunakan port 32400 ya, 32400. Jadi harus di allow. Kalau enggak, kita nggak bisa install Plex-nya melalui internet, tidak bisa upload file maksudnya. Kalau Anda menggunakan net internet untuk web server, harus allow yang 80 juga, atau 80 boleh. Kalau Anda akan 80, yang biasa pakai 80. Oke, kayaknya cuma kita perlu yang 32400 sama SS8 itu yang dua yang perlu. Samba juga boleh. Jadi kalau kita biasanya kalau sambanya mentok, biasanya dia diblok sama firewallnya. Kita perlu samba juga boleh, atau SMB, SMB profile, nggak usah dibilang, nggak perlu. Jadi setelah itu kita enable gateway. Oke, caranya UFA enable. Command may disrupt asset connection process with operation. Jawabnya yes. Jadi kalau kita cek sekarang UFA status, nah ini kan udah aktif dia sekarang, statusnya aktif. Nah, ini yang diperbolehkan masuk, itu maksudnya untuk di dalam rumah. Kalau di luar rumah nggak bisa masuk dia ke sini karena belum di port forwardnya tidak di forward di sana, di routernya gitu. Oke, selanjutnya kita ke www, pakai ini ya, pakai kalau berapa nomor IP Anda ini, 192.berapa, yang terakhir pakai web. Kalau web ini tidak bisa, pakai juga boleh pakai manage. Oke, coba kita masuk ke
pakai nama yang kamu inginkan. Udah masuk dia ke Plex. Library-nya artnya nanti aja. Ini Plex up, saya nggak perlu. Oke. Udah. Sekarang cek di programnya. Masuk DLNA, enable DLNA. Kliennya nggak usah, biar segini, save change. Udah, masuk ke dashboard. Alat Complex saya, ini nama yang lain, saya punya 2. Terus ini di tanda plus. Oke, kalau Anda punya film, pilih film, dan next, browse, dan cari di media Anda. Nah, ini saya punya movie, tapi ini movie saya punya untuk sendiri, bukan di publikasi. Jadi saya nggak mau masukin. Ya, kalau mau nonton, saya nonton di rumah. Pakai ini juga bisa, tapi untuk hari ini saya tidak pakai yang ini. Nah, dan yang akan saya lakukan adalah nambahin file untuk video-video yang lain. Ini sebagai contoh, kalau Anda punya movie di rumah, silahkan pakai film, pakai musik, pakai yang ini, pakai video-video biasa. Umpamanya saya masukin musik video gitu, saya namain, saya punya musik video Indonesia. Oke, masukin, terus di browse. Nah, sana saya tempatkan dia ini di logonya root. Saya punya ada media, movie video, saya punya Indonesia. Ini contoh dan di add langsung. Nah, habis itu dia langsung detect server kita karena kita udah install. Nih, udah bisa lihat. Coba kita play, udah bisa jalan dia. Nah, karena recorder untuk saya gunakan untuk record screen saya ini tidak ada suara. Oh, kalau di sini bisa saya punya suaranya, tapi saya tidak akan masukkan di screen recorder biar nggak punya nggak kena copyright. Nah, saya bisa dengar di sini. Oke, itu tekniknya. Terus saya mau masukkan yang lain. Masukkan, saya punya lagu-lagu Bali juga, musik video Bali. Meskipun kita tinggal di luar negeri, kita pingin dengar lagu-lagu daerah, gending Bali. Nah, masuk, langsung dia jalan. Oke. Nah, saya mau lagi, yang mana lagi? Oh, masukin tanda plus, masukin, kita masukin musik ya, musik, browsing, media, musik. Nah, musiknya banyak, saya punya musik banyak, langsung dia. Ini belum bisa masuk dia karena dia masih mengerjakan yang ini. Oke, ini contoh. Kita perhatikan dulu. Nah, selanjutnya saya akan, kalau Anda punya banyak, masukin semua, masukin. Semua ada di sini. Ya, coba mau masukin apa lagi? Musik video.
lawak Bali atau apa itu, masukin lawak punya lagu-lagu lain boleh. Japanese juga ada, English juga ada. Ada lawak Bali ya, masukin dulu ya, cukup segini dulu. Nah, habis itu saya akan ajarkan gimana caranya akses untuk di mana ya, di HP Anda, gimana caranya ya. Saya akan ajarkan gimana caranya akses ini di HP atau di Google TV ya. Kita coba lihat, saya matikan di sini dulu. Nah, sekarang kita akan coba akses di Apple TV. Kalau Anda punya Android TV juga bisa. Nah, ini saya punya Plex, ini kan Plex. Nah, dia udah langsung musik Indonesia lah. Nah, ini udah langsung dia. Kalau ini Discovery, nah kan, oke, kita lihat. Saya nggak bunyiin suaranya ya, saya matiin suaranya, listen. Nah kan, bisa di Apple TV. Kalau punya film, masukkan semua yang di komputer dengan IP addressnya yang tadi saya bilang. Ini oke, jernih, langsung. Oke, kalau Anda punya yang lain juga bisa, tapi harus bayar.
duplex ya. Kalau yang kita punya sendiri gratis. Oke, gitu aja dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa komen, subscribe, share, dan apalah yang penting Anda bisa bantu biar channel ini bisa berkembang dengan baik. Terima kasih sudah menonton.